Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Ada pertanyaan tentang mengapa Gereja Katolik memasang salib dengan tubuh Kristus yang tergantung. Ini sangat simpel sebenarnya. Saudari-saudara, kalau kita ke Gereja Katolik, kita melihat bahwa salib yang terpampang di belakang altar itu adalah salib yang ada korpusnya, ada tubuh Kristus. Dan kalau Anda masuk ke rumah-rumah keluarga Katolik, salib yang dipasang juga kebanyakan ada tubuh Kristusnya. Dan seringkali orang secara terbatas membedakan ini orang Katolik apa Kristen Protestan dengan kalung salib yang digunakan. Ada korpusnya atau tidak. Sebenarnya tidaklah mutlak seperti itu. Banyak gereja Kristen yang memasang salib dengan korpus. Saya pernah menyaksikannya. Juga ada gereja Katolik yang memasang salib tanpa korpus. Apalagi ukurannya salib yang ada di dada untuk membedakan itu Kristen Protestan atau Katolik. Ini hanyalah suatu cara dan simbol. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tetapi kita perlu tahu, paham mengapa Gereja Katolik lebih cenderung memakai salib sebagai simbol penyelamatan yang ada korpusnya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya, kita meyakini, kita paham, kita mengalami bahwa keselamatan dunia akhirat kita adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib. Ada banyak ungkapan tentang itu. Yesus menebus dosa dengan darah yang ditumpahkan di kayu salib. Yesus wafat untuk membayar lunas dosa kita dengan kematiannya di kayu salib dan aneka hal. Maka tekanan keselamatan diantaranya adalah peristiwa pengorbanan diri, peristiwa salib, peristiwa kematian di kayu salib. Dari situ kiranya menjadi jelas kenapa Gereja Katolik cenderung memilih simbol salib dengan korpus yang menampakkan lebih nyata bagaimana sosok Tuhan Allah Putra manusia Yesus itu mengorbankan hidupnya dengan wafat di kayu salib. Hanya itu saja. Nah, pada awalnya bahkan tentang salib pun kita bersembunyi atau menyembunyikan ketika gereja pada tahap awal sesudah kebangkitan Yesus dan kemudian kekristenan mulai tersebar kemana-mana, kemudian dianiaya oleh kekaisaran Romawi, dilarang agama Kristen berkembang. Apa yang kita buat bukan menunjukkan simbol salib, bahkan menyamarkan itu dengan aneka hal. Misalnya dengan huruf P, Ro, huruf P, atau juga dengan huruf T, Tau, atau gambar ikan yang dipantek pada semacam trisula, atau aneka simbol yang pada dasarnya mengingatkan kita akan seseorang yang mengorbankan diri di kayu salib. Itulah alasan mengapa gereja kita umat Katolik memakai salib yang ada korpusnya. Karena bagi kita itu menjadi tanda yang paling jelas, yang paling simbolik bahwa kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa kita melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Maka mantaplah, tetapi jangan pernah ragu kalau mau pakai salib atau kalau masang salib yang ada korpusnya atau tidak, atau
dengan tajam membedakan yang tidak ada salibnya Kristen, yang ada korpusnya Katolik, yang tidak ada korpusnya Kristen. Itu semua hanya simbol, dan yang penting adalah hati kepada sosok Tuhan Allah Putra yang pernah mengorbankan hidupnya dengan wafat di kayu salib, dan kita sudah dicuci dengan darahnya yang sangat mahal. Kita mengimani dan bersandar pada kuasanya. Selamat merayakan anugerah kehidupan. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.